Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Saya Narinda Nilamsari dan rekan saya Dia Asika akan menjelaskan tentang etiket berdiri. Saya Narinda Nilamsari. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian etiket. Secara umum, etiket adalah perilaku yang dianggap tepat dan terhormat dari seseorang yang memiliki pribadi, seperti gaya ketika sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Antara lain gaya makan, minum, duduk, berdiri, berpakaian, dan berkomunikasi. Etiket dapat diartikan sebagai tata krama ataupun aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam lingkungannya, dan aturan tersebut dijadikan sebagai panutan dalam bertingkah laku atau berperilaku. Etiket berdiri merupakan sebuah tata cara atau aturan yang mengatur seseorang dan menjadikan norma dan nilai-nilai yang menjadikan panutan dalam kegiatan seseorang ketika sedang berdiri dalam berinteraksi dengan orang lain maupun aktivitas lainnya dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu tujuan etiket berdiri. Etiket harus dimiliki dan diterapkan oleh masing-masing diri manusia. Hal ini sebagai modal penting moralitas manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Karena sebuah etiket yang baik itu juga akan mencerminkan perilaku yang baik juga. Untuk itu, ada tujuan-tujuan dari etiket berdiri, antara lain yang pertama, untuk membimbing suatu perilaku dan mental dari seseorang agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan sopan dalam melakukan interaksi terhadap orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan sebuah konsep yang sama dengan penilaian baik buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam waktu dan juga ruang tertentu. Yang ketiga, untuk mengarahkan manusia dalam perkembangan masyarakat yang tertib, damai, teratur, harmonis, dan sejahtera. Yang terakhir, untuk meningkatkan seseorang kepada etiket yang memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya. Selanjutnya, macam-macam etiket berdiri. Etiket berdiri memang bukan aturan yang tertulis, akan tetapi apabila seseorang menerapkan dan menjalankan etiket berdiri dengan baik, maka banyak sekali yang dapat diuntungkan. Seperti halnya di Indonesia bagian timur, suatu sikap berdiri pada seseorang itu sangatlah penting dalam pergaulan karena etiket berdiri ini dinilai memiliki nilai-nilai kesopanan yang tinggi. Berikut ini ada dua macam berdiri. Yang pertama, berdiri di muka umum. Berdiri di muka umum yaitu berdiri di depan dan kita menjadi sorotan dari banyak orang, atau seperti halnya saat kita sedang melakukan presentasi. Sikap untuk ini sebaiknya harus dilakukan secara tepat dan sopan. Yang kedua, ada berdiri untuk antri. Seseorang apabila berdiri dalam sebuah antrian itu harus benar-benar berhati-hati dalam menempatkan etiket berdiri, karena apabila melakukan kesalahan sedikit saja akan menerima teguran dari orang lain. Untuk itu, seorang harus tetap bersabar dalam barisan antrian. Posisi berdiri yang benar saat antri yaitu berdiri sejajar urut ke belakang dengan tertib, tenang, dan sabar. Jangan saling berdesakan atau rebut-rebutan, apalagi main serobot ke sesama masyarakat yang antri. Tunggu sampai giliran kalian tiba, dan apabila ada orang baru yang datang, maka mereka harus berdiri di belakang untuk mengantri. Selanjutnya yaitu ada manfaat etiket berdiri. Yang pertama yaitu mengurangi resiko pada radang sendi akibat beban yang ditopang sendi itu terlalu berlebihan. Yang kedua yaitu mengurangi juga resiko cedera ligamen atau jaringan penghubung antara tulang leher ke tulang tengkorak. Manfaat ini sangatlah penting bagi manusia karena jika seseorang itu selalu bersalah dalam bersikap berdiri, maka tulang tengkoraknya itu akan membungkuk dan ini akan mempengaruhi penampilan mereka. Yang ketiga yaitu ada mempererat rasa saling menghargai. Yang keempat yaitu mencegah kelainan bentuk tulang belakang akibat posisi berdiri yang salah, serta kesalahan dalam
dalam etiket berdiri ini bisa menyebabkan juga nyeri pada leher dan juga tulang belakang. Berikutnya yaitu ada etiket berdiri yang salah. Yang pertama yaitu berdiri sambil tolak pinggang. Seseorang yang sedang berada dalam lingkungan keramaian ketika berdiri dengan tolak pinggang, ini akan menjadi sebuah sorotan orang lain dan akan dipandang negatif oleh orang lain. Karena seseorang mengangkat kedua tangan ke pinggang, hal ini tuh menandakan bahwa seseorang ini adalah sosok yang mudah marah dan bertengkar, atau bahkan menandakan sedang menantang untuk bertengkar. Yang kedua yaitu ada berdiri dengan membusungkan dada. Seringkali seseorang yang berdiri dengan membusungkan dada ini dianggap bahwa mereka ini tidak percaya diri atau akan terlihat seperti sedang dalam kondisi tubuhnya tidak sehat. Yang ketiga yaitu berdiri dengan mengadakan wajah. Ekspresi wajah yang mengangkat dagu akan dinilai bahwa seseorang ini adalah orang yang arogan dan juga sombong. Yang keempat yaitu ada berdiri di tengah jalan. Berdiri di tengah jalan ini memang posisi berdiri yang sangat salah, karena jalanan itu merupakan tempat umum yang dilewati oleh banyak orang. Jika kita berdiri di tengah jalan, maka kita akan menghalangi seseorang itu untuk lewat. Yang kelima yaitu ada berdiri di depan pintu. Berdiri di depan pintu ini tidak jauh berbeda dengan berdiri di jalan, karena pintu ini juga digunakan untuk seseorang buat lewat. Yang keenam yaitu ada berdiri dengan kaki terlalu lebar. Dengan kaki terbuka terlalu lebar, ini akan membuat beban yang ditanggung kaki menjadi tidak seimbang. Selain itu juga akan lebih mudah terjadi cedera, terpeleset, atau seperti posisi split. Berikut ini juga ada etiket berdiri yang benar. Yang pertama yaitu berdiri dengan posisi tegak. Artinya, apabila dilihat dari posisi samping, posisi kepala sampai ujung kaki ini akan terlihat lurus dan akan membuat seseorang dapat terlihat lebih tinggi. Terutama pada bagian pundak harus bisa lurus sejajar, tidak boleh membusungkan dada ataupun menarik pundak terlalu ke belakang. Yang kedua yaitu tarik bahu agar tidak menutup. Bahu yang terlihat tertutup atau membusungkan dada, mereka akan terlihat seperti tidak memiliki semangat. Yang ketiga yaitu posisi kaki sedikit terbuka dan seimbang. Posisi kaki ini tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu menutup, karena posisi yang benar untuk seorang wanita itu kedua telapak kaki itu membentuk segitiga, sementara posisi kaki depan sedikit terbuka dan tumit merapat, dan lebar kedua kaki tidak boleh melebihi lebar bahu kita. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan etiket berdiri. Yang pertama, tidak boleh bertolak pinggang. Tangan harus berada di samping. Yang kedua, tidak boleh membungkuk. Harus berdiri dengan tegak. Yang ketiga, dagu tidak boleh diangkat ke atas. Yang benar, dagu harus lurus ke depan. Selanjutnya yaitu tidak boleh berdiri di depan pintu, berdiri di tengah jalan, dan juga berdiri dengan posisi kaki terbuka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.